Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan bahwa Google terbukti melakukan praktik monopoli dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai sanksinya, Google dikenakan denda sebesar 202,5 miliar rupiah dalam keputusan yang diumumkan pada Selasa 21 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aditya, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2024 di Universitas Wijaya. Nah, di sini saya mengambil kasus permasalahan Google yang diduga melakukan praktik monopoli. Bisa lihat dari video berita di atas tadi yang memperlihatkan permasalahan Google yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dari berita di atas tadi juga menunjukkan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menjatuhkan denda sebesar 202,5 miliar kepada Google atas dugaan praktik monopoli pada sistem pembayaran Google Play Billing pada awal tahun 2025 kemarin. Nah, di video ini saya akan membahas berita tersebut dan apa kaitannya dengan analisis laba pada pasar monopoli. Oke, yang pertama, mengapa Google ini diduga melakukan monopoli? Nah, dalam ekonomi, monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual yang dominan tanpa ada pesaing yang mampu menetapkan harganya. Nah, Google merupakan aplikasi internet yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di Indonesia, yang penggunaan sistem Android-nya menyentuh 90%. Ini bisa kita lihat dari data yang disajikan oleh StatCounter. Nah, ini menunjukkan Android menguasai lebih dari 90% pangsa pasar ponsel di Indonesia. Berbeda di pasar global di mana iPhone masih menjadi pesaing ketat, di Indonesia, Android lah yang menjadi raja tunggal. Bisa lihat dari sekitar kita, lebih banyak orang yang menggunakan Android. Dengan ini, Google menunjukkan Google Play Store sebagai market raksasa yang memiliki jutaan pengguna sedang mencari aplikasi, dan di sisi lain ada juga jutaan pengembang yang mencari pengguna. Siklus ini membuat Play Store menjadi tak terkalahkan dan toko aplikasi baru akan gagal karena sepi pengunjung dan sepi aplikasinya yang membuat Google itu tidak tergoyahkan. Ditambah dengan strategi Google yang mewajibkan perusahaan Android untuk memasang aplikasi bawaan Google seperti Play Store di layar utamanya, yang membuat saat konsumen membeli HP, konsumen langsung disuguhkan Play Store, bukan toko aplikasi lain. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh KPPU. Google tidak hanya mengandalkan popularitas, tapi juga aktif mematikan pesaing lewat strateginya. Google menerapkan sistem pembayaran Google Billing, yang dimana mewajibkan pengguna setiap sistem ini melakukan pembayaran dengan Google Play Billing di Play Store, dan juga ditambah lagi Google menaikkan tarif penagihannya, yaitu 15 hingga 30%. Dan juga Google melarang metode pembayaran lain atau pihak ketiga, yang akibatnya Google menjadi single seller untuk jasa pembayaran dan aplikasi, yang memberikan mereka kekuatan sebagai penentu harga atau price maker. Dan ini membuat pengembang atau konsumen tidak punya pilihan lain selain tunduk pada tarif tersebut. Nah, mari kita analisis laba maksimumnya. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar kurva untuk analisis laba maksimum. Mari kita lihat bagaimana jika Google menetapkan tarif 30% ini, apakah yang akan terjadi. Nah, di grafik ini menunjukkan kasus Google yang dimana menunjukkan laba normal dari Google. Harganya dimana titik keseimbangannya itu adalah MC sama dengan MR, atau biaya untuk memproses satu tambahan unit itu sangat rendah dan mendekati 0. Nah, inilah yang diinginkan oleh KPPU agar bisnis yang lain tetap jalan dan juga bisa berkembang. Bisa lihat di mana P itu adalah tarif normalnya, dan juga untuk Q-nya itu adalah jumlah transaksi di Google Play. Di mana permintaan atau D-nya ini sama dengan si SAC atau AC. AC ini adalah biaya modal yang dikeluarkan oleh Google untuk setiap servernya. Nah, jadi di sini Google tidak mendapatkan untung besar karena biaya modalnya itu sama dengan harga dan juga permintaan pada pasar. Nah, bagaimana jika Google menentukan tarif yang menjadi 30% tadi atau menaikkan tarifnya 30%? Nah, letaknya itu berada di atas sini. Misal harganya di atas sini. Nah, sini 30%. Nah, seperti ini. Nah, ini karena pasarnya tadi monopoli, pastilah pengembang tidak punya pilihan lain
untuk agar harus mengikuti si ketentuan tarif tadi. Jadi yang D semula dari sini, maka dia akan berpindah di atas sini karena dia mengikuti si tarif yang ditentukan tadi 30%. Nah, jadi D nya itu pindah di atas sini. Nah, kotak ini yang kita asir ini adalah laba yang didapatkan oleh si Google tadi. Nah, ini laba inilah yang disebut dengan laba supernormal, yang dimana si P nya tadi ini kan P2, harganya tadi oleh 10% tadi. Nah, P2 ini P yang dimana labanya ini P nya itu lebih besar dibandingkan dengan si AC atau modalnya. Jadi harganya itu lebih besar dibandingkan AC atau modal minimum dari si Google memproduksi server tadi. Nah, sini Google pastilah untung besar karena kita ketahui tadi modalnya lebih kecil dan juga harganya itu lebih tinggi. Dan apa dampaknya ketika sistem pembayaran dan tarif 30% ini berlaku? Yang pasti berdampak pada pengembang aplikasi lokal, yang dimana ini akan mematikan inovasi mereka. Bayangkan jika keuntungan mereka hanya 20% dan Google mengambil 30%, maka bisa dipastikan pengembang tersebut bangkrut. Dan ini juga terbebankan kepada konsumen, yang dimana pengembang terpaksa menaikkan harga langganan atau item game untuk menutupi biaya tersebut, sehingga konsumen membayar lebih mahal. Dalam ekonomi ini juga berdampak, inovasi yang terhambat dan juga miliaran uang yang harusnya berputar dalam negeri malah terbuang di luar negeri. Lalu apa yang dapat dilakukan? Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah melalui KPPU memutuskan Google bersalah dan mendenda mereka jumlah 202,5 miliar pada Januari 2025. Tapi ini tidak berhenti di situ saja. Pada Juni 2025, Google mengajukan banding dan ditolak pengadilan yang memaksa Google untuk membuka akses bagi sistem pembayaran lain ataupun pihak ketiga. Dan persaingan ini akan memaksa harga turun, mendekati biaya marginal dan memulihkan efisiensi pasar kembali. Jadi kesimpulannya, laba maksimum membuktikan bahwa tanpa regulasi, pasar monopoli cenderung mengeksploitasi konsumen dan juga demi keuntungan supernormal mereka. Nah, itulah tadi analisis dari saya terkait studi kasus permasalahan Google yang diduga melakukan monopoli dan kaitannya dengan analisis laba maksimum pada pasar monopoli. Semoga video ini memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.